Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait tugas yang diberikan oleh Bu Lista pada mata kuliah Ekonomi Koperasi, di mana kami kelompok 4 mendapat submateri peranan koperasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama, saya sebagai moderator, Muhammad Hafiz. Saya Firda Askia. Saya Mustafa Ibrahim. Saya Nurhani Melida Zara. Saya Rizky Trianda. Saya Rian Delius. Saya Yosafat. Baik, next. Yang pertama, saya akan membahas terkait garis besar peran dan tugas koperasi. Yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Hanifah. Selain itu, koperasi juga berperan untuk mempersatukan, mengarahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata. Selain itu, tentunya untuk mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan masyarakat, kita menjaga kelangsungan dan pengembangan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, pengertian dan struktur pasar. Pasar mencakup pembeli dan penjual yang aktual dan potensial pada produk atau jasa tertentu menurut Doni Salvatore tahun 1996. Pasar juga diartikan sebagai sebuah institusi atau badan yang menjalankan aktivitas jual beli barang atau jasa maupun produk tersebut. Pasar tidak selalu harus merupakan tempat atau bangunan tertentu, melainkan setiap hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual pada suatu produk tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian dan struktur pasar. Berdasarkan pada sifat dan bentuknya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pasar dengan persaingan sempurna atau perfect competitive market. Yang kedua, pasar dengan persaingan tidak sempurna, imperfect competitive market, meliputi monopoli, persaingan monopolistik atau monopolistic competition, dan oligopoli. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, koperasi menghadapi tantangan karena tidak dapat menentukan harga produknya. Harga yang tinggi akan kehilangan pelanggan, sementara harga rendah dapat menyebabkan kerugian. Persaingan koperasi lebih terfokus pada efisiensi biaya dengan keunggulan biaya rendah. Namun karena orientasinya bukan pada profit maksimal, keunggulan ini tidak selalu berlangsung lama. Jika koperasi beralih ke orientasi keluar anggota dan mencoba maksimal profit, risiko tidak sesuai dengan prinsip pelayanan dan kebebasan keluar masuk anggota dapat mengancam keberlanjutan koperasi sebagai alternatif menarik. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua penjual termasuk koperasi berada pada kondisi break-even point atau keuntungan normal. Proses ini melibatkan penjual yang memperoleh keuntungan, menarik penjual potensial untuk masuk ke pasar. Bertambahnya penjual meningkatkan output, menurunkan harga jual sesuai hukum permintaan. Peningkatan output mendorong kenaikan harga input, menyebabkan biaya produksi naik. Jika harga turun dan biaya naik, break-even point tak terhindarkan, dan tidak ada lagi penjual baru yang masuk ke pasar.
Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pasar persaingan monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan oligopoli. Koperasi dalam pasar persaingan monopoli. Dalam pasar persaingan monopoli, koperasi dapat menjadi alternatif yang memberdayakan anggotanya dengan menggabungkan sumber daya. Mereka dapat menciptakan pasar bersama, menawarkan alternatif, dan memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil, mengurangi ketergantungan pada pemain monopoli. Meskipun membutuhkan manajemen yang baik, koperasi dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih seimbang. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, koperasi dapat berperan sebagai agen yang memfasilitasi kerjasama antar anggotanya. Dengan sifat pasar yang ditandai oleh perbedaan produk, koperasi bisa memberikan keunggulan bersama dan mendukung pemasaran kolektif. Ini dapat memperkuat posisi anggota koperasi di pasar yang bersaing ketat. Koperasi juga dapat menjadi platform untuk berbagai sumber daya, peningkatan efisiensi, dan akses bersama ke peluang pasar. Dengan demikian, dalam konteks ini, koperasi dapat menjadi alat strategis bagi produsen atau pengecer untuk meningkatkan daya saing mereka dalam lingkungan persaingan monopolistik. Selanjutnya, koperasi dalam pasar persaingan oligopoli. Dalam pasar oligopoli, koperasi memungkinkan perusahaan kecil bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan tawar, mencapai efisiensi operasional, dan mengakses peluang pasar bersama. Mereka juga dapat berkolaborasi dalam inovasi dan pemecahan masalah bersama untuk menghadapi tantangan yang sama. Namun perlu berhati-hati terhadap regulasi antitrust yang mungkin berlaku. Kesimpulannya, dalam pasar persaingan sempurna, koperasi berperan sebagai alat penguatan bagi produsen kecil dengan memungkinkan mereka bersatu untuk meningkatkan daya tawar dan efisiensi. Sebaliknya, di pasar tidak sempurna seperti monopoli atau oligopoli, koperasi memberikan alternatif kuat bagi anggotanya. Mereka tidak hanya membantu anggota bersaing melawan pemain besar, tetapi juga memungkinkan berbagi sumber daya dan akses bersama ke peluang pasar. Selain itu, koperasi memainkan peran penting dalam memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil di antara anggotanya. Dengan fleksibilitasnya, koperasi menjadi alat yang sangat berguna untuk memperkuat posisi ekonomi anggotanya, tidak peduli dalam konteks persaingan sempurna atau tidak sempurna. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan sebagai acuan untuk membuat presentasi ini. Next. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan kami mempresentasikan materi yang kami berikan. Kurang lebihnya, bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.